HF Channel, Big Match Preview Inter tantang Juve, MU ladeni Liverpool. Dengan host Uda Adri, HF Iksan Hafiz, dan Albert Tobing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Hayden fans dimanapun berada, pastinya tetap semangat ya. Hari ini kita coba review beberapa pertandingan yang sudah dilaksanakan tadi malam bersama dua rekan saya, Bung Iksan dan kita berdua ya. Ada oh ya, Bung Tobing ya. Sorry, nggak nampak. Tujuno ya, oke. Jadi hari ini kita coba review pertandingan IPL dan ISL ya. Kemudian lagi kita bahas La Liga ya. Jadi sama dua rekan saya, Bung Iksan dan Bung Tobing. Bung, apa kabar? Masih semangat ya, walaupun kabarnya dalam tanda kurung, ada tanda kutip ya, dizolimi sedikit. Nanti kita bahas. Iya, oke. Bung Tobing, ya, semangat. tahan dulu, oke? Kita mulai review pertandingannya dari tanah Italia. Jadi kita ambil satu pertandingan yang cukup menarik juga yang sudah dilaksanakan, yaitu Derby d'Italia antara Inter Milan berhadapan dengan Juventus, yang mana skor akhir berkesudahan 1-1 untuk Inter Milan dan Juventus tentunya berbagi poin. Oke Bung, kita ke ini dulu Bung. Partai pertama ini Inter versus Juve, draw Bung. Ya, sedikit di luar prediksi kita kemarin. Oke. Kemarin kita prediksikan 3-2. Iya. Mainnya terbuka, Inter Ya. kebobolan 2 gol, sementara Juve juga terbuka juga. Ternyata ada transisi taktikal di babak kedua. Di awal Inter menguasai pertandingan. Iya. Kemudian di babak kedua di menit 64 dan seterusnya main full frontal bertahan. Yes. Dan Simone Inzaghi melakukan beberapa pergantian pemain yang menurut saya tidak sesuai ya. Oke. Memasukkan RG5 Roberto Gagliardini untuk menggantikan Calhanoglu, itu merupakan blunder terbesar menurut saya. Iya. Masih ada Vidal di sana, Stefano Sensi, beberapa pemain lagi yang mungkin bisa menentukan dan bisa menahan laju Juventus. Setelah menit 64 nampak sekali Juventus memang sudah menguasai pertandingan dan gol tinggal menunggu waktu saja. Oke. Dan akhirnya di menit akhir Juve bisa mengambil keuntungan lewat penalti yang saya katakan goib. Oke. Goib. Di luar kotak penalti, Bung. Oh, menarik. Ini kata kuncinya goib di sini ya. Artinya dari beberapa ulasannya, beberapa statistik yang kita lihat pertandingan ini, bahwasanya di awal itu Inter Milan sangat dominan sekali dari segi penguasaan ya. Dan ini puncaknya terjadi di menit ke-49 ya, di mana Juventus mendapatkan hadiah penalti 89. 89, oke, di akhir menit akhir ya. Jadi dan berujung juga kartu merah untuk seorang Simone Inzaghi. Ya. Ya, saya lihat di situ cukup meledak-ledak juga, meluapkan amarahnya ya, dengan protes yang cukup keras, dan beliau pun mengakui bahwasanya protes ini memang layak dikasih kartu merah ya untuk Oke, berikutnya kita tapi Bung tetap semangat ya. Sebagai fans Inter tetap semangat, masih optimis Scudetto ya. Kita tetap objektif ya. Oke. Karena memang tim yang terbaik lah yang pantas untuk menjuarai Serie A musim ini. Ya. Dan nampak memang di beberapa match terakhir Inter Milan itu menunjukkan grafik yang naik turun, dan saya katakan Inter Milan ini harus betul-betul membenahi segala lini. Dan pasti bisa tetap fokus ya, karena musim masih panjang memang ya. Dan Bung Tobing, kita juga ikut prihatin atas kejadian yang diminta Pak Inter. Berikutnya ada laga Bologna versus AC Milan, yang mana Milan kembali perkasa di Liga Serie A selepas dari kekalahan dari UCL ya, kembali melawan Bologna dan melumat golnya 2-4 bisa di kandang Bologna. Ya, ini comeback yang luar biasa dari Bologna ya. Semula tertinggal maksudnya Milan ya. Ya. Akhirnya bisa menang 4-2. Ini luar biasa sekali tentunya. Ya. Walaupun tidak heran juga memang, karena Bologna bukan tim yang konsisten juga. Ya. Namun ini berarti bahwasanya Milan harus berpikir 2 kali untuk main di 2 kompetisi, di 3 kompetisi sekaligus. Mereka harus melepas Liga Champions. Karena menurut saya Liga Champions ini menjadi penghambat ambisi mereka untuk meraih Scudetto musim ini.
Oke. Ya. Tapi kalau seandainya mereka masih survive di sana dan masuk ke Europa League, ya, Ya. tentunya konsentrasi di liga dengan kedalaman skuad yang bisa dikatakan masih sangat minim, itu sangat sulit bagi Milan. Oke. Saya pikir fans Milan di seluruh dunia ya, bahkan khususnya di Indonesia kita dulu, bahwasanya pasti setuju mungkin ya. Dan beberapa mungkin ada yang setuju dengan pendapat tulisan bahwasanya Milan harus fokus dulu di satu kompetisi untuk pembuktian pemain-pemain muda yang berkualitas tentunya. Oke, berikutnya ada laga Napoli, pemuncak klasemen Bung. Berkesudahan 0-0 Ya. ya menantang Roma ya, tim ibu kota. Oke Bung, Roma dengan Jose Mourinho Bung musim ini, dan terakhir 0-0 melawan Ya. Napoli. Kembali pelatih di kartu merah pada match ini. Oke. Mourinho diusir Seperti keluar biasa. lapangan. Namun yang positifnya adalah Roma ternyata bisa memperbaiki recovery ya. Ya. Setelah kekalahan telak atas Bodo Glimt di UEFA Conference League, Ya. Liga Anta Berantah ya. Ya. Nah, mereka bisa menunjukkan pada partai ini mereka bisa mengimbangi Napoli yang berstatus unbeaten dan selalu menang. Oke. Dan ini juga mengindikasikan juga dan menjadikan partai ini sebagai pemutus rentetan kemenangan Napoli di Serie A. Oke, setidaknya ada goyang sedikit di kubu Napoli ya, dengan Keuntungan terputusnya. untuk Milan, Juve dan Oke. Inter. Untuk pesaing terdekat tentunya. Siap. Iya. Saya kayak Bung Tobing sebentar Bung. Iya. Kabar Bung sehat ya? Siap. Semangat, pasti sehat. Tapi kita belum ke Chelsea dulu. Saya mau karena ini berhubungan dengan salah satu pelatih, mantan pelatih Chelsea ini. Iya. Kira-kira menurut Bung tahun ini Roma bisa berbicara banyakkah dengan Mourinho? Ya, Terakhir untuk 0-0 melawan Napoli ya, pemuncak klasemen. kalau untuk masuk ke 4 besar mungkin bisa, tapi Oke. kalau untuk meraih Scudetto Scudetto kayaknya masih jauh ya? belum. Oh, belum. Baru kasih kesempatan Mourinho. Mungkin Sekalipun ya. Mourinho disegel sebagai spesialis juara gitu ya, spesialis trofi ya, Ya, tidak menjamin juga berarti ya. tapi kan AS Roma kan perlu banyak berbenah Pak. Oke. Bukan langsung siap saji. Iya. Karena siap saji dia perlu masih bumbunya mesti banyak lagi Pak Oke. diperbaiki. Oke, Iya. ini sedikit mungkin ulasan dari Bung Tobing terkait dengan bagaimana Mourinho, karena ini Bung berkaitan dengan Chelsea Bung. Segala yang berkaitan dengan Chelsea kita harus lempar tuh. Jangan- Baik pemirsa, menarik ini. Ada 3 review kita dari Liga Italia. Sekarang kita ke English Premier League. Pertama kita masuk ke beliau ini dulu. Chelsea berhadapan dengan Norwich City, yang mana Chelsea lumat Norwich dengan Mason Mount cetak hat-trick untuk Chelsea atau London Blues. Bung Tobing, Chelsea menang Bung. Silakan. Oke. Selamat kepada fans Chelsea, Terutama saya gitu ya. mas saya. Oke. Di mana Chelsea begitu bermain garang, Ya. tapi yang dicetak oleh Mason Mount, kemudian Hudson-Odoi, James dan Chilwell, dan kemudian Mason Mount lagi, dan On goal kemudian ya. iya On goal iya dari pemain Norwich ya. ya dari baru kemudian Mason Mount lagi Ya. yang gol ke-6 dan ke-7. Sedikit saya lihat di sini bahwa Chelsea tidak diperkuat oleh 2 striker handal yaitu Lukaku dengan Timo Werner. Oke. Kenapa? Karena keduanya cedera dalam pertandingan kemarin. Dan di sini ujung tombak dipakai adalah Havertz. Jadi seringkali memang striker Chelsea sering pada musim ini sering dikunci Oke. oleh pemain-pemain lawan. Iya. Jadi Lukaku dengan Timo Werner agak mandul, itu bukan sepenuhnya kesalahan daripada Lukaku sama Timo Werner, karena pun mereka selalu jadi target. Oke. Ya, Sedikit Bung. ya. Saya lihat sini cukup menarik juga ya pemirsa, bahwasanya Lukaku dan Werner yang mana notabene adalah penyerang utama ya di tim Chelsea. Ternyata tanpa mereka berdua bisa melumat tim Norwich 7-0. Ada apa dengan 2 ini? Ketika mereka tidak main, Chelsea bisa menang besar. Dan ini salah satu sejarah juga bagi Chelsea di Liga Inggris dengan menang besar seperti ini. Apakah memang 2 orang ini penghambat pundi-pundi gol dari Chelsea musim ini? Ada beberapa faktor ya. Ya. Yang sebenarnya saya terbuka saja. Faktor yang pertama itu ini di luar lapangan Pak dulu. Oke. Di luar lapangan. Chelsea meminjamkan pemainnya yaitu Bill Gilmore ke Norwich City. Oke, sebelumnya ya. Sebelumnya.
dan ternyata di Norwich City dia tidak dipakai sama sekali oleh pelatih Norwich City. Oke. Yaitu dan kemudian Chelsea kesal lalu menarik Bill Gilmore. Hanya 3 bulan dia di Norwich City sudah ditarik kembali ke Chelsea. Jadi ada sedikit kemarahan kepada Chelsea dan mereka Kepada Norwich, kepada Norwich City, kemarahan Chelsea kepada Norwich City dan ingin menunjukkan bahwa pemain-pemain akademi kami itu berkualitas, seperti itulah dia. Oke. Iya. Dan yang kedua, Pak, yang kedua ada statement daripada Thomas Tuchel bahwa Kai Havertz itu bukanlah pemain nine false nine, bukan pemain false nine. Oke. Dia bisa juga sebagai striker murni, tapi sebenarnya kayaknya Havertz di sini bermain melayani kawan-kawannya gitu. Oke. Dia melayani kawan-kawannya. Jadi dari segi strategi permainan, Chelsea sekarang berubah kepada gaya bermain kolektif. Hampir banyak di situ pemain-pemain Inggris yang bisa mencetak gol dan pemain-pemain baik back, gelandang. Selain striker, bahkan seorang gelandang seperti Mason Mount ataupun back bisa mencetak lebih banyak gol dari dalam pertandingan. Artinya banyak pemain-pemain Chelsea yang bisa mencetak gol. Ini menunjukkan bahwa permainan Chelsea itu udah bersifat kolektif dia. Jadi kalau seorang beda cerita dengan ketika Lukaku dan Werner itu masuk Anda? Ya, waktu Lukaku dengan Werner main lah seperti itu ya. Waktu pertandingan waktu Malmo kemarin, Lukaku dengan Timo Werner dimainkan berduet. Mereka di kerangkeng oleh pertahanan musuh sehingga mereka tidak bisa menerima umpan bola dan mereka pun tidak leluasa untuk mencetak gol. Nah, di sini pun harus realistis kedua striker ini. Kalaupun mereka tidak mampu mencetak gol, setidaknya mereka bisa memberikan asis kepada pemain-pemain yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Havertz. Saya ke Bung Iksan dulu, Bung, karena Lukaku juga sempat membela Inter Milan ya dengan Scudetto sebagai bukti sahih seperti itu ya. Kira-kira Bung, Chelsea tanpa Lukaku tapi bisa mencetak banyak gol. Apa yang diceritakan? Saya melihat memang ketika seorang Thomas Tuchel menggunakan striker murni permainan Chelsea sangat mudah sekali untuk ditebak. Jadi keuntungannya memang kebetulan saya nonton juga di sini ya. Tim kolektif saya setuju dengan Bung Tobik tadi. Dengan pemain muda. Bola mengalir dengan sangat cepat sekali dan memang back Norwich tampak kebingungan mau menjaga siapa makanya di situ peran Mason Mount dari second line sangat tepat sekali. Ada beberapa gol juga hat-trick Mason Mount menunjukkan bahwasanya dengan tanpa striker murni, seorang Mason Mount ini lebih merangsek masuk ke dalam dan bisa melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti dan berujung gol. Jadi menarik juga ya pemirsa ya, tanpa Lukaku bisa cetak banyak gol. Apakah di laga-laga berikutnya Lukaku bisa ditampilkan atau dengan Werner kembali, tapi dengan lawan yang dilihat karakter yang berbeda lagi? Begini, kalau Lukaku karakteristiknya adalah membongkar pertahanan lawan yang berlapis. Kalau tim seperti Norwich, itu saya rasa tanpa dan dengan Lukaku Chelsea bisa mengatasi. Permasalahannya adalah melawan tim-tim yang memiliki disiplin yang tinggi, kemudian kolektivitas yang luar biasa juga, tidak membiarkan Chelsea untuk menguasai bola seperti halnya melawan City kemarin tanpa shot on goal. Itu Lukaku bermain, nampak sekali memang Chelsea kebingungan. Bahkan seorang Jorginho, maestro di tengah, tidak bisa melakukan visinya, mengaplikasikan kemampuannya dalam merancang permainan Chelsea pada saat itu. Sehingga butuhlah Chelsea. Nah, saya lebih apresiasi memang Chelsea bermain dengan striker murni. Ada beberapa match yang menunjukkan dan mengindikasikan bahwa Chelsea ini sangat tepat tidak menggunakan striker murni. Betul. Buktinya sekarang Chelsea berada di pucuk klasemen ya. Boleh saya sedikit Pak? Silakan. Komentar Pak ini. Kayaknya Lukaku dan Timo Werner bukan tipe striker yang dibutuhkan Chelsea pada saat ini. Karena berapa kali Chelsea ingin mengincar daripada Erling Haaland atau striker-striker yang memang sesuai dengan karakter mereka, ternyata mereka tidak berhasil mendapatkannya. Ada banyak kendala-kendala.
Kalau Chelsea kayaknya cocoknya seperti striker Didier Drogba atau Diego Costa. Ya. Bukan karena mereka melihat fisik dari Lukaku yang dapat tinggi besar, bertenaga, tetapi house goal. Tetapi faktanya di sini pun juga striker ini pun harus bisa menarik beberapa pemain lawan, baik atau 2 atau 3 pemain lawan. Oke. Ya, jadi kayaknya Lukaku masih belum bisa menjadi penjawab ya. Jawaban ya, untuk Chelsea musim ini. Belum bisa senyawa dengan para pemain Chelsea yang lain. Dia perlu waktu. Begitu juga Timo Werner. Ya. Kayaknya Chelsea harus mendapatkan striker yang memang pas dengan karakter dia. Oke. Nah, jadi bukan waktu kita belajar daripada Chelsea pada waktu yang lampau, mereka pakai striker murni, tapi striker murni berbeda. Berbeda karakter dengan Lukaku mungkin tidak itu kalau waktu media transfer kemarin, Pak. Lukaku itu dalam kepepet Chelsea waktu itu. Ya, jadi sebenarnya ini musim sangat panjang. Kita tidak tahu tidak bisa menggambarkan untuk partai itu tentang kebutuhan terhadap pemain tertentu. Saya melihat Lukaku sejak ini sudah mencetak gol, ekspektasi kita menciptakan banyak gol mungkin masih belum. Tapi memang pemain ini sangat aktif dalam bertahan, kemudian merebut bola dan lain sebagainya. Termasuk pemain yang rajin, apalagi setelah dia digembleng di Inter Milan. Saya kenal sekali Lukaku ini. Demikian pula Werner. Werner juga sering memecah kebutuhan juga untuk Chelsea. Artinya musim masih panjang, kita masih melihat kebutuhan taktikal apa yang harus diterapkan oleh seorang Thomas Tuchel dalam pertandingan Chelsea nantinya. Artinya fans Chelsea juga tidak perlu khawatir ya dengan cederanya Lukaku. Terbukti dengan pemain-pemain muda pun asal taktik dari Tuchel jalan, Chelsea bisa melumat lawan-lawannya dan kedepannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke Arsenal, Bung, yang mana sudah menemukan beberapa performa positif dengan Arteta. Terakhir ini Arsenal menang 3-1 lawan Aston Villa. Yang menarik di sini, saya melihat kiper Aston Villa, yang mana tidak berkutik di kandang Arsenal, tidak bisa joget-joget seperti di Old Trafford ya. Kayak Munisan dulu. Di sini membuktikan bahwasanya Mikel Arteta kembali ke pola permainan semestinya yang didapatkan di Manchester City menerapkannya bersama Pep Guardiola. Manajemen yang semestinya yang harus dilakukan di tim Arsenal saat ini ternyata sudah berjalan dengan kombinasi pemain mudanya dan beberapa pemain seperti Auba dan lain sebagainya. Dan terbukti memang pada match malam juga Auba mencetak gol dan juga pemain muda berbakat Smith Rowe bisa memecah kebutuhan untuk Arsenal. Dan memang Arsenal ini di awal banyak yang mengguli dan lain sebagainya. Namun ternyata kali ini dia sudah sama dengan MU, 14 poin. Sudah sama sekarang. Artinya Arsenal memiliki peluang untuk merangsek ke papan atas atau bahkan melihat permainannya, saya bisa menjamin dia bisa bersaing untuk 4 besar. Yang pastinya persaingan gelar masih terus berlanjut ya. 4 besar, Bu. Gelar belum ya, 4 besar saya. Setidaknya tampil di UCL tentunya karena sudah absen musim ini. Kita ke MU versus Liverpool, big match yang sudah kita preview sebelumnya. Bahwasanya sedikit lagi ya prediksi dari teman kita ini, Saudara AF, Bung Tobing, dengan MU dilumat 5-0 oleh Liverpool. Saya ke Bung Tobing dulu. Kira-kira ada apa itu dengan Manchester United? Saya mengatakan, saya komentari juga ya. Memang dari awal memang saya ragu karena satu, dari pramusim sampai detik ini MU belum menemukan pakem yang tetap untuk dipakai dia. Tapi saya bilang Ole Gunnar Solskjaer tidak bisa disalahkan sepenuhnya, dan mengganti pelatih pun bukanlah 100% pilihan yang tepat, karena ini bisa dilihat juga dari saat ini, untuk saat ini direktur olahraga bisa diperhatikan juga, bagian staf pelatih dan juga bagian fisik daripada kesehatan daripada pemain yang cedera juga perlu diperhatikan di sini. Manajemen dan para staf yang juga bekerja di Old Trafford juga perlu bisa disalahkan juga atas ini, karena MU
agak saya geleng kepala juga mereka di waktu di meja waktu transfer kemarin, pemain. Dan MU pun ada satu catatan penting bagi MU. Catatan penting bagi MU bahwa Skezer jangan terlalu mendapatkan banyak tekanan, jangan terlalu dibully atau disalahkan. Saya nonton video sedikit itu waktu Manchester United di Old Trafford dihajar Liverpool. Para penonton dari Manchester United mereka mensoraki Ole Skezer dan bahkan menunjuk jari-jari tengahnya. Ini perbuatan yang tidak bagus. Ya, untuk seorang legenda. Iya, untuk seorang legenda tidak bagus. Dan pastinya tidak sesuai dengan jargon kita ya, Heidelberg. Tidak sopan. Ya. Saya tangkap. Bung Iksan, Fernandes main, Ronaldo main, ya. Rashford pun sudah kembali, namun ternyata tidak mampu untuk mencegah serangan. Tadi Bang Tobing sudah membahas tentang Fatul Karimahnya ya. Sifat-sifat yang tidak baik. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali memang kita melihat memang ujaran kebencian kepada Ole ini sudah semakin menjadi-jadi. Iya. Membabi buta, bahkan tidak bisa dimaafkan lagi. Diantisipasi oleh pihak manapun, netizen manapun ya, media manapun. Iya. Bahkan media kompak bersuara Ole stay. Bukan Ole saya untuk tim ya. Untuk mengejek MU juga. Iya. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya beberapa episode sebelumnya kita sudah bahas juga tentang Ronaldo dependiente. Saya katakan bahwasanya MU ini sudah bagus sebenarnya. Dari awal sudah bagus semenjak Ole. Namun datangnya Ronaldo itu merubah semuanya. Terlihat memang ambisi pemain-pemain itu lebih pada ambisi pribadi saya lihat. Bahkan sekelas Rashford juga, sekelas Jadon Sancho, kemudian bahkan Edinson Cavani sendiri sudah mulai tidak bermain kolektif pasca kedatangan Ronaldo. Dan puncaknya Ronaldo mencak-mencak dan melakukan aksi kekerasan fisik kepada pemain Liverpool. Ini sebuah hal yang menurut saya tidak patut dicontoh juga. Dan itu merupakan sebuah indikasi kefrustrasian dari seorang Ronaldo. Iya. Artinya kembali lagi seperti tim-tim sebelumnya, MU juga pernah merasakan Ronaldo sentris ya. Yang mana ini saya setuju sekali dengan pernyataan Bung Isan tadi bahwasanya MU setidaknya 3 musim terakhir bersama Ole ada progres yang cukup signifikan. Terakhir musim lalu bisa berada di peringkat kedua dan final Europa League. Dan final Europa League. Tapi memang Bung di samping itu Liverpool memang bukan timnya. Inferior ya. Iya, tapi sangat luar biasa Bu ya. Iya. MU bermain dengan ofensif. Iya. Sementara Liverpool lebih menunggu di awal, menunggu serangan balik pemain MU kelengahannya. Nah, akhirnya gegen pressing pun diterapkan. Akhirnya jadi 5-0. Salah hat-trick. Jadi memang pukulan telak juga bagi fans MU dimanapun berada saat ini. Mungkin ada yang tidak bisa tidur, ada yang bangunnya. Tapi bisa salah satu mungkin. Pak, bisa saya sedikit ini Pak. Pak Bung. Begini, ada catatan khusus. Kalau untuk menghadapi Liverpool dengan Manchester City itu digarisbawahi. Nah, jangan kita klub itu terbawa permainan daripada Liverpool dan Manchester City. Harusnya jangan mereka biarkan Manchester City itu dan Liverpool itu menjadi dirijen permainan. Kalau boleh jangan terbawa. Jadi saya lihat memang waktu pertandingan kemarin Manchester United Liverpool, pemain MU terpancing dengan gaya permainan daripada Liverpool. Tetapi setelah gol pertama, gol kedua barulah pemain MU sadar. Tapi udah terlambat. Saya yang sedihnya saya lihat bahwa dari garis tengah sampai ke gawangnya MU itu mereka pemain itu kosong. Lalu Muhammad Salah dan kawan-kawan mengadakan serangan balik, padahal jadi mereka menumpuk pemain di daerah lawan, tapi garis tengah lapangan sampai ke gawang kosong. Iya, jadi mereka udah terbawa, mereka gaya permainan Liverpool mereka terpancing karena sistemnya gegen pressing itu artinya tidak dikasih ruang untuk mereka mau ngoper bola. Ini juga perlu, ini catatan penting ya.
Jangan, kalau khusus untuk Liverpool, Manchester City Oke. itu di garis bawah, sedangkan Chelsea aja udah kena getahnya saya bilang. Kecuali nanti melawan Chelsea ya. Iya, kena getahnya dia. Nah, lanjut. Ya. Tapi sebelum lanjut kita juga ikut prihatin juga dengan nasib Ole Gunnar Solskjaer ya, yang mana selalu ditekan media dan berbagai platform digital lainnya, termasuk fansnya sendiri. Lanjut kita ke Brighton versus City. Sudah digaransi juga mungkin dari beberapa pengamat bahwasanya City bisa mengatasi Brighton dan terbukti 1-4 untuk Manchester City. Bisa. Saya menilai pertandingan awalnya si Brighton ini memang menguasai bola. Oke. Ya, memainkan bola bagaimana artinya untuk menerapkan permainan seperti halnya mereka biasanya, dan memang nampak sekali memang di papan klasemen sementara Liga Inggris papan atas bagaimana hasil kerja keras dan juga pakem permainan yang dibangun oleh Brighton ini memang sangat terlihat sekali. Dan pada partai melawan City mereka terlalu naif loh. Ya, mereka mengimbangi City sehingga di menit 34 dan sampai dengan akhir pertandingan City full mendikte permainan. Harusnya mereka lebih bertahan kalau menurut saya ya, mengincar seimbang aja udah cukup. Ternyata memang mereka ingin menang pada saat itu. Dan itu kesalahan sehingga diganjar dengan skor telak 1-4. Sangat pantas City untuk menang pada pertandingan semalam. Itu beberapa review kita terkait dengan English Premier League dan Liga Italia. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada hari ini ya, penjelasan bahwasanya setiap laga itu tentu ada kejutan, salah satunya itu semalam. Kita akhiri untuk sesi pertama ini. Sesi pertama. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana pemirsa. Oke pemirsa, kita kembali lagi di Hidden Fans Channel. Sesi kedua ini kita akan berangkat ke tanah Spanyol ya, di kompetisi La Liga. Bahwasanya ada laga super big match El Clasico antara Barcelona berhadapan Real Madrid yang dilaksanakan di Camp Nou dengan skor akhir 2-1 untuk Real Madrid ya, di kandang Barcelona. Kita melihat di sini ada beberapa nama yang cukup fenomenal dan cukup potensial untuk kedepannya ya. Ada Vini Junior, ada di situ Gavi juga di pihak Barcelona, ada Ansu Fati dan beberapa nama-nama lain yang tentunya jebolan dari La Masia juga. Saya ke Bung Ihsan dulu terkait pertandingan ini. Ronald Koeman di ujung tanduk. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, manajemen harus tetap mempertahankan. Karena memang krisis ekonomi yang melanda Barcelona memang mengharuskan mereka harus mencari pelatih gratisan, pelatih yang berbiaya, yang berkos murah, sehingga tidak merusak sistem keuangan mereka pada saat ini. Dan juga pada episode sebelumnya juga kita bahas juga tentang pemilihan pemain juga. Mereka sudah mengambil pemain-pemain yang tidak digunakan di klubnya lagi. Dan terlihat memang krisis di segala aspek di Barcelona saat ini. Yang jelas kita bisa melihat di situ ada striker buangan dari Manchester City berlabuh di Barcelona dan sang maestro Messi pindah ke PSG. Bung Tobing, kira-kira Bung, laga ini dimenangkan oleh Madrid 2-1. Apakah seperkasa itu sekarang atau untuk musim ini Real Madrid dibanding Barcelona yang notabene banyak pemain-pemain muda juga di sini? Ini skornya tipis saja sebenarnya, 1-2. Artinya memang kinerja Ronald Koeman tidak terlalu jelek memang menghadapi ke klub sebesar Real Madrid. Tapi ini mungkin tidak bisa dibikin alasan juga kalau krisis ekonomi, karena untuk ini Klasiko gengsi tinggi dan juga fans-fans juga punya pengharapan besar untuk bisa dari kedua belah pihak ini, baik Barcelona, Real Madrid, fansnya Barcelona atau fansnya Real Madrid, untuk kedua klub ini untuk masih tetap berprestasi, mendapatkan gelar piala. Jadi krisis ekonomi bukanlah sebuah alasan. Tidak bisa jadi alasan satu-satunya. Tidak bisa jadi alasan, bukan satu-satunya alasan. Tapi kemudian juga di sini bagi manajemen Barcelona dan Real Madrid harus menemukan solusi bagaimana untuk bisa memperbaiki daripada keadaan daripada kedua klub ini, baik di dalam strategi permainan, baik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik yang di Spanyol ataupun liga domestik ataupun
tanah Eropa juga di Liga Champions. Oke. Kita melihat di sini Bung, misalnya bahwasanya Real Madrid sedikit diuntungkan dengan beberapa pemain senior yang masih memperkuat Real Madrid. Salah satunya Benzema ya, yang menjadi roh juga di lini depan dan memberikan sebuah aura positif bagi skuad Madrid. Meskipun ada beberapa nama pemain muda juga seperti Vini Junior. Kira-kira Bang, sebesar apa kira-kira klub antara Benzema, Kroos, Modric dan tentunya kiper Thibaut Courtois? Ya, tidak banyak perubahan di Madrid saat ini. Ada beberapa pemain juga yang masih merupakan bagian dari kesuksesan Madrid saat berhasil menjuarai Triple UCL dan juga Liga Spanyol musim-musim sebelumnya ya. Apalagi trio Modric, Kroos dan juga Casemiro masih mengisi permainan dari Madrid. Itu tidak terlalu sulit untuk Madrid untuk beradaptasi dengan Ancelotti saat ini. Apalagi sekarang Benzema, Haji Benzema ya, selalu menjadi mentor yang positif untuk Vini Junior dan juga Rodrigo Boes ya, yang akhir-akhir ini selalu dipasang inti. Nampak sekali memang ini pakem baru Ancelotti dengan Boes, Vini Junior dan juga Benzema mengesampingkan Gareth Bale dan juga Marco Asensio. Dan tidak lupa juga ada satu nama Lucas Vazquez ya yang ikut mencetak gol. Vazquez sering diposisikan ke fullback juga. Karena memang surplus striker dan juga winger Madrid ini memang. Ketemu di episode berikutnya membahas Arsenal, romansa sejarah invisible Arsenal Gunners. Kini nantikan di Hidden Fans. Untuk sementara fans Real Madrid Los Blancos cukup bersukaria ya dengan skor, walaupun skor tipis tapi di kandang Camp Nou sudah cukup membawa duka bagi kubu Barcelona dan fans ini. Bung, terakhir saya ke Bung Tobing dan Bung Iksan. Kira-kira Bung, penguasa La Liga musim ini berat ke Barcelona atau Real Madrid? Walaupun di sisi klasemen ya masih jauh tertinggal dari Real Madrid untuk Barcelona sendiri. Kira-kira apakah persaingan La Liga kembali akan terjadi antara Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid? Atau kita hapus Barcelona seperti itu? Saya dulu. Secara tradisional ya ketahui memang ya ada nama-nama seperti Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Namun memang untuk musim ini La Liga ini sangat kompetitif. Ini sisi positif juga ya. Kehilangan dua mega bintang ini jadi fokus jadi ruang lain ya, dan juga televisi ya, di mass media juga ya, tidak terfokus kepada tim seperti Barca dan juga Madrid. Ada juga Real Sociedad dengan Alexander Isaknya, Sassuolo dia juga. Kemudian ada juga Sevilla dengan Papu Gomeznya. Dan juga Atletico Madrid yang sekarang sudah semakin kaya ya, dan juga semakin dalam skuadnya. Datangnya pemain-pemain seperti dari Indonesia, Rodrigo de Paul ya, kemudian masuknya kembali Griezmann dan juga timnya seorang Joao Felix itu merupakan keuntungan untuk ATM. Saya rasa untuk musim ini Madrid akan bersaing dengan ATM. Barca belum. Madrid ATM akan bersaing, belum setuju? Ya, justru yang kalau musim ini kayaknya Real Madrid. Lebih apa ya? Artinya kita memang harus melihat bahwasanya Barcelona cukup tertinggal jauh ya. Tapi sedikit Pak, Atletico juga bisa jadi ancaman juga bagi Real Madrid Pak. Jadi Real Madrid, Atletico Madrid adalah teratas untuk saat ini ya dibandingkan. Saya rasa dibanding Real Madrid, ATM lebih komplit, lebih diunggulkan. Tapi sampai mereka juga juara bertahan. Saya lihat pakem permainan juga sudah sangat tepat, apalagi dengan pelatih yang sama. Diego Simeone adalah pelatih yang pragmatis. Jadi mementingkan hasil. Anda lihat sendiri bagaimana hasil ATM. Terakhir saya melihat melawan AC Milan bagaimana mereka bisa menghasilkan gol comeback seperti itu luar biasa sekali tentunya. Namun Real Madrid tidak bisa dikesampingkan juga. Pengalaman Carlo Ancelotti sebagai pelatih dan suksesor dari seorang Zinedine Zidane juga itu merupakan garansi juga untuk Madrid bisa berkompetisi. Menarik sekali. Ada pertandingan kedepannya yang pasti masih ada di Santiago Bernabeu. Itu leg kedua atau pertandingan putaran kedua
El Clasico ini. Oke pemirsa, mungkin itu review kita hari ini Bung ya. Bung Ihsan dan Bung Tobing ada dari 3 liga berbeda dan tentunya ini merupakan sebuah analisis dari kita terkait dengan apa yang kita lihat dari pertandingan-pertandingan yang sudah ditayangkan. Apapun itu, apabila ada kesalahan ya, apabila Anda melalui kesalahan mungkin dari penyampaian data, fakta atau beberapa analisa kita, berarti Anda adalah penyimak yang sangat baik. Itu saja mungkin penjelasan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video Hide and Fans channel berikutnya. Tentunya dengan ulasan-ulasan yang menarik secara unik dan sopan. Sekian dulu video ini. Banyak maaf apabila ada kata-kata yang salah. Salam Hide and Fans. Itu dia.